Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Birrul Walidain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi ini tanggal 1 Oktober 2024 kita akan mulai untuk pertama kalinya, yaitu dengan rubrik 10 menit bersama sunnah Rasulullah. Insya Allah kita akan mengambil pendalaman kitab Sahih Al-Bukhari dari matan yang dijelaskan melalui tahqiq. Kita akan masuki edisi yang pertama hari ini. Kitab Bubatil Wahyi, kitab mengenai permulaan wahyu. Akan saya singkat dari beberapa sanadnya panjang sekali, sambil sanad yang paling belakang. Intinya bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah beliau di atas mimbar itu berkhutbah. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mendengar Alqamah bin Waqqas berkata, aku mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata, qala, Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Ini hadis yang sangat penting sekali, dan biasanya dalam pembahasan hadis Bukhari, baik matan Bukhari, matan Muslim, baik beberapa cabang-cabangnya seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, Jawahirul Bukhari, atau kitab-kitab yang lain yang bergenre hadis ya. Maka selalu bab yang pertama itu dimulai dengan tentang niat. Bahkan dalam kitab Bukhari yang judulnya kitab permulaan wahyu pun itu dimulai dengan bab mengenai niat. Umar mengatakan di atas mimbar, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu bin niyati, dengan niat-niat. Artinya semua amal itu tergantung bagaimana niatnya. Sama-sama 10 orang sama-sama melakukan aktivitas yang sama, mungkin niatnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 10 ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang manawa seperti apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila dunya yusibu. Barang siapa yang hijrahnya ila dunya, kepada dunia, yusibu, yang dia ingin meraihnya, au ila mra'atin yankihwa, atau hijrahnya kepada seorang wanita yang ia ingin menikahinya, fa hijratu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya seperti apa yang dia niatkan hijrah itu. Artinya hijrah ini kan sebuah perjalanan, sebuah proses ya. Setiap manusia itu ada pasti cepat atau lambat akan melakukan yang namanya hijrah ya. Entah itu hijrah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, entah itu hijrah dari kemaksiatan menuju amal soleh, entah itu hijrah dari ketidakdisiplinan menjadi orang yang disiplin. Setiap manusia itu ada hijrahnya. Dan atau bisa jadi orang berbalik, hijrah dari kebaikan kepada keburukan mungkin. Makanya bagaimana niat itulah nanti yang menentukan bagaimana kualitas dari hijrah itu sendiri. Sebelum saya tutup untuk pembahasan hadis ini intinya hadis ini menjelaskan bahwa anna syar'a innama yu'taddu bil amal alladhi fi niyyah. Jadi kalau kita bicara mengenai fikih, yang namanya syariat itu dia dihitung sesuai dengan niat. Kita contohkan, falau anna insanan ightasala biqasdi tabarrud, sama-sama mandi itu macam-macam. Orang yang mandi supaya dia bisa membersihkan najis, kemudian wudhu dan sholat. Beda kalau dia mandi diniatkan untuk hanya ngadem saja.
panas, kemudian mandi ngadem. Ya. Kalau anak insan iktasal biqasid tabarrud lam yujisu anil janabah. Kalau orang mandi niatnya untuk ngadem, maka itu tidak bisa mencukupi dari mandi al-janabah, mandi besar tidak bisa. Ini pendapatnya Malik, pendapatnya Syafi'i, dan pendapatnya Ahmad ibn Hanbal. Intinya selain pendapat Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau mengatakan la tajibun niyah fi taharatil ma. Kalau terkait bersuci dengan air tidak perlu niat. Ini agak nyeleneh nih Abu Hanifah. Beliau mengatakan wa tajibu fit tayammum, baru niat itu wajib ketika seorang bertayamum, sama-sama main debu. Mungkin ada yang kerjaannya main debu, beda ya. Kalau kerjanya main debu, orangnya memang suka debu ya. Tapi kalau orang menggunakan debu untuk tayamum, ini bisa mengganti wudhu dan bisa mengganti mandi. Sama misalkan, lau shallal insanu arba'a rakaat, saatnya seorang manusia sholat 4 rakaat dan ia mengatakan dalam dirinya hadhi qada'u faridah, ini adalah mengqadha salat fardu. Wa illa fa ya nafilah. Kalau dia tidak mengatakan seperti itu, maka itu menjadi salat yang sunnah. Tapi kalau ada salat sunnah 4 rakaat apa ini ya? Kalau biasanya salat sunnah itu biasanya 2 rakaat. Kemudian wa kadzalika idza qala lailatul ghaib. Begitu juga kalau orang mengatakan ketika malam, ini ketika masuk Ramadan ya, misalkan hilalnya terhambat yang namanya awan, nggak kelihatan. Idza kana ghadan min Ramadan fa ya fardhi wa illam yakun fa wa nafil. Kalau dia malam itu dia mengatakan kalau besok itu Ramadan maka ini adalah Ramadanku. Kalau besok ternyata tidak masuk Ramadan karena memang nggak kelihatan hilalnya, maka itu adalah sunnah. Maka dikatakan fa innahu la yudzihi, itu tidak mencukupkan untuknya. Kalau orang niat puasa harus jelas dia mau puasa Ramadan atau bagaimana ya. Jangan kemudian mengatakan nak Ramadan ya berarti Ramadan, nak ora ya ora sunnah. Nggak seperti itu. Itulah pentingnya niat. Terakhir, fa hijratu ila wa rasuli, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijratu maqbulah inda wa rasuli, hijrahnya diterima inda wa di sisi Allah Subhanahu wa taala wa rasuli, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita, karena niat ini sesuatu yang harus kita jaga ya. Kalau apapun ya dalam masalah ibadah, nah, termasuk dalam masalah muamalah ibadah kita ya, sholat kita, thalabul ilmi kita, kalau niatnya salah itu yang kita dapatkan. Sama ada orang mau masuk kampus, ditanya niatnya masuk kampus pengen apa, katanya mau nyari kampus kuliah yang kira-kira kalau keluar kuliah langsung jadi orang kaya ya. Ada itu, berarti niatnya sekolah itu untuk kaya. Maka kalau orang itu niatnya itu untuk seperti itu, bisa jadi dia dapat kekayaan atau tidak, yang jelas dia nggak mendapatkan pahala akhirat. Berbeda kalau orang meniatkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, berthalabul ilmi karena Allah, dia akan mendapatkan pahala ya di sisi Allah, dan tidak menutup kemungkinan Allah memberikan bonus-bonus yang lain, rezeki yang lancar ya, kemudian diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan komunitas yang taat, diberikan hati yang tenang, kan seperti itu. Itu kembali kepada niat. Demikian sudah masuk mendekati menit yang ke-10 menit ya. Kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.